Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan 6 dengan studi kasus mengoptimalkan jaringan kafe Endowment Telkom University. Baik, pada bab 1 pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang. Sebuah kafe internet baru di Value ingin memberikan layanan internet yang cepat dan aman kepada pelanggannya, dan kafe ini memiliki 20 komputer untuk pelanggan dan 2 server. Satu untuk manajemen jaringan dan satu sebagai server file server. Eh, Cafe Value ini ingin memastikan bahwa semua pengguna mendapatkan kecepatan yang optimal dan keamanan pada jaringan mereka. Yang kedua, yaitu tujuan studi kasus kali ini, yaitu adalah untuk merencanakan konfigurasi dari jaringan yang mencakup aspek keamanan dan efisiensi penggunaan bandwidth. Hal ini bertujuan untuk memberikan solusi yang tepat bagi kafe endowment value agar dapat memberikan layanan internet yang cepat, aman, dan handal. Yang ketiga, yaitu manfaat dari studi kasus kami, yaitu dengan melakukan penelitian ini, diharapkan kafe endowment value dapat meningkatkan kualitas layanan internet yang hal ini akan membawa manfaat bagi pelanggan dengan memberikan pengalaman internet yang lebih baik dan juga bagi kafe itu sendiri. Selanjutnya pada bab 2 akan dibahas oleh Magista. Baik, pada bab 2 kali ini kita akan membahas desain jaringan. Yang pertama, kita mempunyai gambar seperti yang tercantum pada gambar tersebut, yang dimana ada ISP, modem, mikrotik, switch, server billing, dan komputer dari klien. Nah, pada yang pertama, kita pasti membutuhkan modem. Nah, modem di sini berperan sebagai penghubung utama antara jaringan kafe dengan penyedia layanan internet atau ISP. Modem juga mengubah sinyal digital menjadi analog untuk transmisi ke ISP dan sebaliknya. Modem juga bertugas menerima dan mengatur parameter koneksi internet seperti IP address, DNS server dari ISP. Nah, contoh atau jenis modem yang cocok untuk studi case kali ini adalah menggunakan modem DSL seperti TP-Link TDW 9970 wireless, N300 ADSL 2 plus modem router, atau kabel seperti Netgear CM500 DOCSIS 3.0 kabel modem. Lalu yang kedua terdapat mikrotik. Mikrotik di sini berperan sebagai perangkat serbaguna yang mengatur jaringan secara keseluruhan. Ini meliputi fungsi routing dan pengaturan jaringan, firewall untuk keamanan, manajemen bandwidth, pemantauan kesehatan jaringan, serta manajemen akses pengguna seperti autentifikasi dan pembatasan akses. Dengan mikrotik, kafe dapat membangun jaringan yang aman, efisien, dan dapat diandalkan bagi pelanggan mereka. Contoh mikrotik yang disarankan untuk studi case kali ini adalah mikrotik RB401 LIJS plus RM. Router ini memiliki 10 port GB Ethernet, lalu 1 port SFP plus, dan prosesor quad-core 1.4 GHz dengan RAM 1 GB. Cocok untuk jaringan yang membutuhkan kinerja tinggi dengan keamanan yang kuat. Lalu untuk poin 3 dan 4 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Terima kasih. Untuk nomor 3, hub atau switch. Untuk kafe dengan jumlah pengguna yang tinggi dan disertai dengan 20 komputer, kami merekomendasikan dengan menggunakan switch gigabit yang lalu lintas data di jaringan bisa berjalan dengan kecepatan yang tinggi. Contoh model yang dapat dipertimbangkan adalah Cisco Catalyst 2960 atau Mikrotik CS HRS 326 24G 2S plus RM. Yang keempat, server billing, file, dan manajemen jaringan. Billing server adalah program induk yang hanya dapat dijalankan pada satu komputer server. Program billing ini hanya dapat berjalan pada
pada jaringan lokal atau disebut LAN. Billing server menyimpan data pengguna sistem yang terdiri dari operator, admin, dan user penyewa. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya mungkin saya ambil alih ya. Yang B yaitu keamanan jaringan. Yang pertama ada firewall untuk mencegah akses yang tidak diinginkan dari atau ke dalam suatu jaringan internal. Yang kedua ada enkripsi WPA2 PSK Wi-Fi. WPA2 Wi-Fi Protected Access Preserved Key adalah sebuah sistem enkripsi yang digunakan untuk memvalidasi pengguna pada jaringan area lokal near kabel. Selanjutnya yaitu manajemen bandwidth. Untuk memastikan distribusi bandwidth yang merata di antara pengguna layanan internet, baik via kabel maupun nirkabel, terdapat beberapa strategi yang bisa kita terapkan. Yang pertama ada penggunaan quality of service, yaitu dengan mengkonfigurasikan quality of service ini, kita dapat memprioritaskan layanan dan aplikasi tertentu sehingga aplikasi yang membutuhkan bandwidth besar, seperti streaming video, akan diberikan prioritas dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Yang kedua ada bandwidth limiting, yaitu menetapkan batas maksimum penggunaan bandwidth tiap pengguna sehingga layanan internet ini bisa lebih merata, di mana pengguna tidak dapat menghabiskan seluruh bandwidth yang tersedia. Selanjutnya yang ketiga adalah bandwidth monitoring, yaitu manfaatnya dapat memantau bandwidth secara real time. Kita dapat mengidentifikasi pengguna yang menghabiskan bandwidth secara berlebihan dan dapat dilakukan tindakan yang sesuai. Oke, selanjutnya yang D itu jenis perangkat keras yang direkomendasikan. Pertama yaitu Mikrotik, yaitu RB 3011 UIS RM yang support up to 200 user. Yang kedua yaitu router, yaitu gigabyte internet, firewall, dan quality of service. Yang ketiga yaitu switch, gigabit internet, dan minimal 24 port. Yang keempat adalah access point, yaitu Nickerbell dual band yang memakai 2,4 GHz dan 5 GHz. Yang kelima kabel internet, yaitu kita memakai Cat6. Yang keenam itu modem, yaitu kita memakai DSL atau kabel. Yang ketujuh adalah server billing. Di sini CPU-nya yang memiliki Intel Core i5 atau AMD Ryzen 5. RAM-nya sekitar 32 GB DDR4. Motherboard-nya itu Asus TUF Gaming B660M plus Wi-Fi dan networking-nya Gigabit Internet. NIC, casing-nya itu Pratal Design Mavi C-ATX Mid Tower Case, dan sistem operasinya Ubuntu Server 22.04 LTS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang E, strategi keamanan. Yang pertama, menggunakan firewall untuk mengatur lalu lintas masuk dan keluar. Yang kedua, menerapkan enkripsi Wi-Fi dengan standar keamanan yang kuat. Yang ketiga, jaringan publik dan internal menggunakan LAN. Yang keempat, memperbarui perangkat lunak secara teratur untuk mengatasi kerentanan keamanan. Yang kelima, gunakan alat pemantauan jaringan untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan atau potensi serangan. Yang keenam, tetapkan hak akses yang sesuai untuk setiap pengguna baik pada tingkat server maupun komputer pelanggan. Yang ketujuh, gunakan perangkat lunak penyaringan konten untuk memblokir akses ke situs web berbahaya atau tidak diinginkan. Yang kedelapan, pemasangan sertifikat SSL pada server
manajemen jaringan dan server file untuk memastikan bahwa komunikasi antara server dan pengguna dilakukan melalui koneksi yang aman. Yang ke-9, berikan pelatihan keamanan kepada karyawan untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap praktik keamanan yang baik. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Baiklah, yang F yaitu implementasi manajemen bandwidth. Untuk mengoptimalkan dan memastikan pengalaman browsing yang cepat bagi pengguna, berikut ada beberapa cara manajemen bandwidth yang bisa diterapkan. Pertama, menggunakan pembatasan bandwidth dan QoS pada router mikrotik. Yang kedua, memantau penggunaan bandwidth secara berkala dan menyesuaikan konfigurasi sesuai kebutuhan. Yang ketiga, memberikan prioritas kepada aplikasi yang membutuhkan bandwidth tinggi, seperti VoIP atau video streaming. Yang keempat, mengevaluasi kebutuhan bandwidth, seperti menghitung bandwidth yang tersedia, menganalisis pola penggunaan internet, dan memperkirakan kebutuhan bandwidth per pengguna. Yang kelima, menggunakan firewall dan untuk melindungi jaringan dari serangan luar dan mencegah akses yang tidak sah. Yang keenam, melakukan update firmware router secara berkala untuk meningkatkan keamanan dan performa. Yang ketujuh, melakukan pemantauan terhadap kinerja jaringan secara berkala untuk memastikan pengguna mendapat pengalaman yang optimal. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, bagian yang terakhir itu adalah bab ketiga yaitu penutup. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah teman-teman saya jelaskan tadi dan presentasikan. Nah, dalam implementasi konfigurasi jaringan untuk Cafe Endowment Telkom University, kami sekelompok merancang solusi untuk menggabungkan aspek keamanan dan efisien penggunaan bandwidth dengan menggunakan perangkat keras yang sesuai seperti modem, router, mikrotik, switch gigabit, dan akses point kabel, serta menerapkan konfigurasi yang tepat pada mikrotik. Nah, kami dapat memberikan layanan internet yang cepat, aman, dan handal bagi pelanggan kafe. Strategi keamanan yang kami terapkan termasuk penggunaan firewall, enkripsi Wi-Fi, pemisahan jaringan menggunakan VLAN, dan pembaruan perangkat lunak secara teratur. Ini bertujuan untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah dan mengurangi risiko serangan. Nah, selain itu, kami juga mengimplementasikan manajemen bandwidth dengan menggunakan pembatasan bandwidth, quality of service atau QoS, dan pemantauan penggunaan bandwidth secara berkala. Ini bertujuan untuk memastikan distribusi bandwidth yang merata di antara pengguna layanan internet, sehingga pengalaman browsing menjadi lebih cepat dan optimal bagi pelanggan. Dengan melakukan implementasi yang tepat, diharapkan Cafe Endowment Telkom University atau disingkat TELU dapat meningkatkan kualitas layanan internet mereka, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memperkuat reputasi mereka di pasar. Nah, dari kesimpulan tadi sudah berakhir presentasi kami di sini. Saya bisa terima kasih sudah menyimak presentasi dari kelompok 5 dan kelompok 6 untuk kasus 3 jaringan komputer IF4610. Kalau ada salah, saya perwakilan mohon maaf, dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.